teman-teman semua, selamat datang di podcast pembelajaran kita kali ini dengan tema Ngobrol Kurikulum, cerita di balik pendidikan kita. Di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang kurikulum dan pengembangan bahan ajar. Mulai dari konsep dasar kurikulum, perkembangan kurikulum di Indonesia, sampai bagaimana sih menyusun bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Nah, saya Hidayatul Mafiza akan menemani teman-teman semua dan sudah hadir bersama saya narasumber yang akan berbagi pemahamannya secara santai namun tetap akademik. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo. Halo Ija, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lailatul Hanifah, mahasiswa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang mana di podcast ini saya bakal sharing dan ngobrol bareng nih tentang materi, teori, dan pengembangan kurikulum. Nah, Laila, kita mulai dari dasar dulu ya. Kalau dengar kata kurikulum itu banyak orang langsung mikirnya kan ribet. Nah, sebenarnya sepenting apa sih kurikulum dalam pendidikan itu? Menurut saya nih ya, kurikulum itu bukan sekedar dokumen tulis, tapi fondasi utama dalam pendidikan. Mana kurikulum itu menentukan arah pendidikan, mulai dari tujuan, pembelajaran, materi yang dipelajari, sampai bagaimana sih proses belajar itu berlangsung. Tanpa kurikulum yang jelas, pembelajaran bisa berjalan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Karena kurikulum itu juga menjadi penghubung antara tujuan pendidikan nasional dengan praktik pembelajaran di kelas. Berarti kalau kurikulumnya kurang jelas atau asal dibuat, dampaknya bisa kemana-mana ya, ke guru dan siswa juga. Ya, betul sekali. Dampaknya sangat luas. Guru bisa bingung dalam menentukan arah pembelajaran, serta siswa itu juga kesulitan dalam memahami tujuan belajar, yang mana akhirnya proses pendidikan tidak maksimal. Makanya kurikulum itu harus disusun dengan matang dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Kalau kita lihat perjalanan pendidikan di Indonesia, kurikulum kita sudah beberapa kali berubah ya. Mulai dari KBK, KTSP, bahkan kurikulum 2013 sampai yang sekarang kita pakai, yaitu kurikulum Merdeka. Menurut kamu nih, apa perbedaan utama dari keempat kurikulum? Nah, ya betul sekali. Perubahan kurikulum mencerminkan perkembangan cara pandang pendidikan di setiap zamannya. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi itu lebih menekankan pada hasil belajar, yaitu kompetensi apa yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran. Khususnya ada pada kemampuan siswa, bukan hanya pada materi. Terus kemudian KTSP, yang mana hadir dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan guru. Di sini guru diberi ruang untuk menyesuaikan kurikulum pun dengan kondisi daerah dan karakteristik peserta didik. Jadi peran guru itu menjadi lebih penting dan lebih kreatif. Lalu kurikulum 2013 yang mana menekankan pada pembelajaran yang aktif. Siswa itu tidak hanya menerima materi, tetapi diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan sementara
dilihat dari kurikulum Merdeka ini, kelihatannya guru dan siswa jadi punya ruang yang lebih bebas ya. Menurut kamu, apa kelebihan kurikulum Merdeka dibanding kurikulum sebelumnya, terutama dalam praktik? Baik, mungkin menurut saya ya kelebihan utama kurikulum Merdeka itu adalah fleksibilitasnya. Nah, guru tuh tidak lagi terlalu dibebani oleh tuntutan materi yang padat, tetapi lebih fokus pada pemahaman dan perkembangan siswa. Jadi siswa juga diberi ruang untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya, sehingga pembelajaran itu terasa lebih bermakna. Selain itu, adanya proyek yang mana penguatan profil belajar Pancasila membuat siswa itu tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar melalui pengalaman nyata dia dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum ternyata nggak dibuat sembarangan ya. Nah, kenapa sih kurikulum PPKN harus punya landasan yang kuat? Karena PPKN itu sangat berkaitan dengan nilai dan sikap kita. Kalau tidak punya landasan yang jelas, PPKN itu bisa kehilangan arah dan maknanya. Yang mana landasan filosofis penting karena PPKN itu berakar pada nilai-nilai Pancasila. Landasan sosiologis itu memastikan materi PPKN itu sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berubah. Terus landasan psikologis membuat pembelajaran itu sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Selain itu, landasan yuridis menjamin bahwa hukum yang jelas. Dengan landasan ini, kurikulum PPKN tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kalau landasan ini nggak diperhatikan, apa yang bisa terjadi? Baik, kalau landasan ini tidak diperhatikan, yang bisa terjadi yaitu PPKN bisa kehilangan makna dan hanya jadi pelajaran hafalan. Nah, padahal seharusnya PPKN itu membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan. Sekarang kita hidup di era media sosial. Menurut kamu, seberapa penting peran PPKN di kondisi seperti sekarang? Justru di era sekarang ini PPKN itu semakin penting sebagai pendidikan karakter. PPKN itu membentuk sikap jujur, tanggung jawab dan toleransi. Sebagai pendidikan warga global, PPKN mengajarkan bagaimana hidup berdampingan dalam keberagaman. Selain itu, PPKN juga berperan sebagai pendidikan politik generasi muda. Melalui PPKN, siswa diajak memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, berpikir kritis terhadap informasi dan tidak mudah terpengaruh hoax. Berarti PPKN itu bukan sekedar pelajaran di kelas ya, tapi bekal hidup. Betul sekali. PPKN adalah bekal untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Sekarang kita masuk ke bahan ajar. Sebenarnya apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar itu bisa dibilang jembatan antara kurikulum dan siswa. Karena dengan bahan ajar, materi yang
Berarti guru zaman sekarang harus dituntut lebih kreatif ya? Iya, guru harus kreatif agar pembelajaran tuh lebih menarik dan sesuai dengan karakter siswa. Pertanyaan terakhir nih, sebagai calon pendidik,